Baik semuanya, perkenalkan nama saya Joshua Moreno Slitonga dengan NIM 24051204091. Di sini saya akan mensimulasikan FTP server dan mail server. Untuk FTP server tujuannya yaitu yang pertama untuk memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya, yang kedua mengenal perintah terkait FTP, yang ketiga mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Untuk pengertiannya yaitu File Transfer Protocol atau yang singkat FTP adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau yang kita sebut download atau mengirimkan file ke server atau yang kita sebut upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Baru untuk mail server bertujuan yaitu yang pertama memahami fungsi mail server, yang kedua mengenal protokol mail server, dan yang ketiga mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Untuk pengertiannya yaitu mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana client server dapat mengakses server email melalui aplikasi. Baik, kita akan masuk ke dalam percobaannya, di mana saya sudah membuat beberapa PC, beberapa router, dan beberapa buah server. Setelah itu kita akan memberi IP configuration dari masing-masing server, mulai dari web server yang dimana IP addressnya kita isi 43.43.43.1, lalu subnet maxnya default gateway, lalu DNS server kita isi dari IP address dari DNS server, yang dimana untuk IP configuration dari DNS server yaitu 33.33.31, lalu subnet maxnya gateway, lalu DNS servernya. Lalu untuk FTP servernya, untuk IP configuration-nya itu menggunakan angka awal yang sama namun angka terakhir yang beda, yaitu 43.43.43.2, lalu subnet max, gateway, dan DNS servernya. Lalu IP configuration dari mail server, untuk IP addressnya 43.43.43.4. Kenapa menggunakan 4? Karena angka 3 sudah dipakai oleh default gateway, dan subnet maxnya seperti ini, dan DNS servernya seperti ini. Lalu untuk PC menggunakan IP address, subnet max, gateway, lalu menggunakan DNS server sesuai dengan IP server tadi. Lalu karena kita akan membuat contoh hanya 2 PC saja, lalu kita gunakan PC 1 dan PC 3 saja. Lalu untuk IP configuration-nya yaitu IP address-nya seperti ini, subnet max, gateway, dan DNS servernya seperti ini. Yang pertama kita akan mencoba untuk web server. Untuk web server kita pada bagian service kita buka HTTP, pada bagian HTTP kita nyalakan on dan HTTPS kita nyalakan on. Lalu kita bisa mengedit pada bagian index HTML, dimana kita bisa edit pada bagian sini. Untuk isinya kita coba misalnya nama saya Joshua Moreno Slitonga, lalu di bawahnya NIM saya 24051204091. Kita save. Lalu pada bagian DNS server, pada bagian HTTP-nya
pada bagian DNS untuk web server kita menggunakan hosting jarcom.com, di mana addressnya kita arahkan kepada web server yang dimana IP addressnya 43434331 dan tabnya kita buat a record. Lalu jika kita ingin menggunakan hosting yang berbeda, kita tetapi memanggil jarcom.com juga, kita membuat ganti tabnya yang menjadi cname, lalu kita panggil hostname-nya itu jarcom.com. Lalu kita coba cek di PC kita apa yang sudah kita ubah lagi di web browser. Lalu kita cek jarcom.com. Nah, hasilnya sesuai dengan yang kita ubah tadi, Joshua Murasna, lalu name saya. Kita cek juga di PC 3 menggunakan hosting yang satunya lagi. Dimana www.jarcom.com, sama seperti tadi. Lalu kita akan mencoba pada bagian FTP server. Pada bagian FTP server, pada bagian FTP kita buat service-nya on. Lalu kita bisa menambahkan username dan password kita. Dengan permission-nya kita nyalakan semua untuk write, read, delete, rename, dan list. Untuk user satunya lagi juga kita aktifkan semua permission-nya. Lalu pada bagian DNS server, kita pada bagian FTP, pada bagian DNS untuk FTP-nya kita arahkan addressnya ke IP address dari server FTP, lalu tabnya record. Lalu kita coba pada PC 1. Pertama kita buat di text editor, kita buat file, lalu file PC 1, kita save file PC 1. Oke. Lalu kita ke command prompt, kita cek isi dari PC 1 dengan menggunakan dir. Nah, di sini sudah masuk untuk file PC1.txt. Lalu kita akan memindahkannya ke hosting kita tadi, yaitu ftpjarcom.com, sehingga bisa nanti kita pindahkan ke PC 3, dimana ftpjarcom.com. Username kita tadi kita buat untuk FTP servernya, yaitu misalnya kita menggunakan lab 1 kita udah login. Lalu kita cek pada bagian FTP ini, kita cek dir.
belum ada file pc1.txt, maka kita akan ngambil dari PC1 tadi, kita ketik nama filenya yaitu file pc1.txt. Nah, sudah ditransfer. Kita coba cek lagi dir file pc1.txt sudah sini. Lalu kita ke PC3. Kita akan mendownload dari hosting FTP Jarkom tadi untuk mendownload file PC1 gitu tadi. Pertama kita cek dari direktori dari PC3-nya apakah sudah ada file PC1 atau belum. Di sini belum ada file PC1. Nah, lalu kita ketik lagi ftp jarkom.com untuk mengakses hosting tadi. Username-nya lab1, passwordnya lab1. Sudah login, lalu kita akan mengecek direktori dari FTP tadi. Di sini masih ada file pc1.txt. Di sini kita akan mengambil dari direktori FTP itu, kita ambil lalu kita ketik nama filenya itu file pc1.txt. Sudah transfer. Lalu kita akan mengecek di PC3. Lalu kita quit, kita cek. Nah, apakah di PC3 sudah ada? Kita dir. Nah, sudah masuk file pc1.txt-nya. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan mail server. Pada bagian ini kita menambahkan user pada bagian service, lalu email, di mana kita memakai domain name-nya itu mailku.com. Lalu usernya sudah saya tambahkan 3 user. Lalu pada DNS servernya mailku.com sudah didaftarkan pada bagian DNS dan mengarah ke address sesuai dengan mail server dengan type record. Lalu kita akan mencoba mengirimkan sebuah pesan dari PC1 ke PC3. Kita akan mengirimkan pesan di email. Kita coba menambahkan user tadi, user 1, kita tambahkan emailnya, lalu kita save. Lalu kita compose, lalu kita kirimkan ke email dari PC3. Kita tambahkan dulu email dari PC3. Email dari PC3, configure email, kita buat user 3, save. Lalu kita coba kirimkan pesan dari 1 user 3
3 tadi apa tadi? User 3 at mail 3 at mail.com. Subjeknya kita buat halo, hai. Kita kirim. Lalu pada PC3 kita akan coba cek apakah dia menerima pesan dari PC1 dengan chat receive. Nah, kita menerima dari pesan dari user 1 tadi, yang dimana halo dari user 1, hai. Lalu bisa kita reply halo juga. Kita cek pada PC1 apakah sudah halo juga. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.